Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar pada subbab yang kedua, yaitu limit fungsi aljabar untuk X mendekati satu titik berhingga. Bentuknya biasa ditulis seperti ini, limit fx untuk X mendekati A, di mana A di sini bisa diganti dengan sebarang titik, di mana titik itu berhingga. Lalu bagaimana sih cara menentukan nilai limit itu untuk titik berhingga? Nah, yang pertama dengan cara substitusi langsung. Jadi cara untuk menentukan nilai limit fx untuk X mendekati A dapat dilakukan dengan cara substitusi langsung nilai X sama dengan A ke dalam fungsi fx, gitu ya. Nah, contohnya di sini, yang pertama, limit X dikurangi 1 untuk X mendekati 4. Jadi, kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 4 ke fungsinya. Jadi, setiap ada variabel X, kita gantikan dengan nilai 4. Jadi, 4 dikurangi 1. Berapa? 3. Gitu. Kemudian yang kedua, limit 2x kuadrat dikurangi 2 untuk X mendekati negatif 2. Sama, kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke fungsi. Setiap ada variabel X, kita ganti dengan negatif 2. Jadi, 2 dikali negatif 2 dikuadratkan, dikurangi 2. Jadi, mengikuti fungsinya itu ya. Terus tinggal kalian operasikan, dihitung hasilnya 6. Kemudian yang ketiga, limit X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 0. Sama, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke fungsinya. Jadi, 0 kuadrat dikurangi 4 per 0 dikurangi 2. Negatif 4 per negatif 2, 2. Karena negatif, ingat, dikali negatif hasilnya positif. Gitu. Terus, contoh selanjutnya, yang keempat. Limit X dikurangi 1 per X dikurangi 3 untuk X mendekati negatif 1. Kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 1 ke fungsinya. Variabel X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 ditambah 1 per negatif 1 dikurangi 3. Itu sama dengannya letaknya salah ya. Jadi 0 per negatif 4. Bilangan berapapun, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. Ingat-ingat. Terakhir, limit 5 per 2 dikurangi X untuk X mendekati 2. Sama, berarti 5 per 2 dikurangi 2, 5 per 0 tak hingga. Nah, ada catatan, apabila setelah disubstitusi menghasilkan bentuk 0 per 0, maka langkah berikutnya adalah mencari fungsi lain yang setara. Jadi kita merubah bentuk fungsinya itu, tapi yang setara nilainya. Karena 0 per 0 itu merupakan tidak valid, nilai yang tidak valid, dan bentuk ini harus kita hindari. Gitu. Nah, bagaimana cara mencari fungsi lainnya yang setara dengan pemfaktoran maupun mengalihkan akar sekawan? Nah, coba perhatikan contoh soal ini. Yang pertama, ada soal limit X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X plus 3 untuk X mendekati negatif 3. Berapa nilainya? Nah, cara pertama, kalian coba substitusikan langsung. Jadi, substitusikan langsung nilai X sama dengan negatif 3 ke fungsinya. Setelah disubstitusi, kok nilainya 0 per 0, maka kalian harus mencari cara lain, gitu. Yaitu bisa pemfaktoran maupun mengalihkan sekawan. Nah, dilihat di soalnya. Di soalnya di sini kebetulan persamaan kuadrat, jadi otomatis cara lain untuk mencari fungsi yang setara yaitu dengan memfaktorkan. Seperti itu ya. Jadi coba substitusikan dulu, kok bentuknya 0 per 0, cari cara lain, gitu ya. Nah, coba perhatikan yang bagian kanan di sini. Limit X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X plus 3 untuk X mendekati negatif 3. Difaktorkan, masih ingat ya cara memfaktorkan? Di kelas 11 ada itu. Nah, ketika dikalikan hasilnya negatif 6, jadi 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Ketika dijumlahkan bilangan itu hasilnya plus 1. Jadi plus 3 ditambah negatif 2 plus 1 gitu ya. Untuk mengingat sedikit ya cara memfaktorkannya. Nah, setelah itu lihat pasti ada bilangan yang bisa disederhanakan. Nah, berarti sisa limit X
dikurangi 2 untuk X mendekati negatif 3. Nah, bentuk ini kemudian tinggal disubstitusikan dan ketemu nilainya, gitu ya. Kemudian lihat contoh yang lainnya di sini. Limit X dikurangi 1 per akar X tambah 3 dikurangi 2 untuk X mendekati 1. Kita coba substitusikan langsung. Nah, di sini salah ketik, jadi untuk X mendekati 1 ya. Kita substitusikan langsung, kita ganti variabel X dengan 1, nilai 1. Jadi 1 dikurangi 1 per akar 1 ditambah 3 dikurangi 2. 1 dikurangi 1, 0. Akar 4 itu 2, dikurangi 2, 0. Nah, bentuk ini kita hindari, gitu ya. Nah, kita cari cara lain, yaitu dengan mengalihkan akar sekawan, karena soalnya di situ ada akarnya tuh, gitu ya. Kalau ada akarnya, berarti cara lainnya mengalihkan sekawan. Nah, kita kalikan sekawannya. Dikatakan kali sekawan itu ketika di sini tandanya berkebalikan. Bentuknya sama, cuma tandanya berkebalikan. Jadi di soalnya itu akar X plus 3 dikurangi 2. Tapi kalau akar sekawannya dibuat akar X plus 3 ditambah 2 per akar X plus 3 tambah 2 gitu ya. Jadi nilainya ini 1. Sebenarnya ini enggak merubah nilai gitu loh. Untuk membantu aja, pembantu gitu ya. Terus kemudian kita kalikan satu-satu. Yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah kita kalikan dengan yang bawah. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Terus yang di bawah itu ingat depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Jadi akar X plus 3 dikali akar X plus 3, kalau bilangannya sama, akarnya hilang. Terus negatif 2 dikali plus 2, jadi negatif 4. Terus disederhanakan tuh, setelah dihitung, X min 1 disederhanakan dengan X min 1. Terus masih sisa akar X plus 3 ditambah 2. Nah, terus kita tinggal substitusikan langsung. Kita ganti variabel X dengan nilai 1. Diperolehlah akar 1 plus 3 plus 2. Akar 1 plus 3 itu akar 4 ditambah 2. Akar 4 itu 2 ditambah 2. Jadi hasilnya 4. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.